الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى في كتاب التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ويقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنتم واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam rangka upaya mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi adalah kita bekerja keras, berupaya untuk menguatkan ibadah, yaitu menguatkan hubungan kita dengan Allah. Dan sisi yang kedua, kita berupaya memperbaiki hubungan kita satu dengan yang lain, hablum minan nas. Bahkan bila kita fokus menguatkan ibadah kita, maka ibadat ki kuat se dua kubul hogi o akhlak aigi. Dengan kekuatan ibadah, doa-doa kita kabul dan Allah akan sendirinya memperbaiki akhlak kita. Inilah seperti apa yang disabdakan baginda sallallahu alaihi wasallam, man aslaha bainahu wa bainallah aslahullah bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, niscaya Allah akan dengan sendirinya memperbaiki hubungannya dengan satu dengan yang lain. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Agar ibadah kita bisa kuat, kita harus berusaha menghilangkan segala penghalang-penghalangnya, yang justru kalau tidak hilang penghalang itu dapat menyibukkan kita dengannya, sehingga waktu kita untuk beribadah kepada Allah berkurang dan melemah. Penghalang yang pertama adalah masalah rezeki wa mutalabatun nafsu fiha. Masalah rezeki dan tuntutan nafsu kita yang berhubungan dengan rezeki itu. Ini penghalang bagi ahli-ahli ibadah atau penghalang bagi orang yang telah buat keputusan untuk berada di jalan ibadah, jalan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, yang setiap saat berkali-kali kita minta kepada Allah. Jalan yang dipilih oleh Allah untuk para kekasih-kekasihnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadirin, cara kita menghilangkan persoalan rezeki dan tuntutan nafsu di dalamnya, halangan ini bisa kita tepis kalau kita berupaya untuk mewujudkan sifat tawakal dalam diri kita. Tawakal dalam masalah rezeki, tawakal dalam urusan hajat dan kebutuhan, serta tawakal dalam berbagai macam maslahat-maslahat yang lainnya. Kenapa kita butuh bertawakal dalam urusan rezeki, hajat, kebutuhan, dan maslahat-maslahat yang lainnya? At-tafarruq lil ibadah, supaya
Waktu kita banyak untuk ibadah. Waktu yang kosong dari mencari rezeki itu kita perbanyak untuk ibadah. Enggak lucu juga kalau masalah rezeki sudah kita tidak terlalu memikirkannya, atau kita berlepas diri daripada persoalan rezeki itu. Otomatis waktu kita banyak, tapi waktu yang banyak itu kok tidak digunakan untuk ibadah, kan aneh. Jadi kita mengosongkan waktu kita dari persoalan rezeki dan kebutuhan-kebutuhan kita, maksudnya adalah kita dapat waktu yang banyak untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas ibadah kita. Ma'asyiral muslimin, ulama mengatakan fa illam yakun mutawakkilan fala budda min ishtighali an ibadatillah bisababil hajati wal rizki wal maslahah. Otomatis kalau kita enggak punya sifat tawakal dalam masalah rezeki, kebutuhan-kebutuhan hidup kita, akhirnya kita banyak sibuk untuk mengurus masalah rezeki kita dan hajat-hajat serta kebutuhan-kebutuhan keseharian kita. Ulama mengatakan man sarrahu ayyakuna aqwan nas, siapa yang ingin menjadi orang yang paling kuat di dunia ini, faltakun fatawakkal ala Allah, maka hendaknya kamu bertawakal kepada Allah. Jadi dengan kita berupaya mewujudkan sifat tawakal pada diri kita, sesungguhnya kita telah berpegang kepada tali yang sangat kuat untuk mendatangkan rezeki kepada kita. Man sarrahu ayyakuna akramun nas falyattaqillah, siapa yang ingin menjadi orang yang paling mulia, hendaknya dia bertawakal, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ganteng dan cantik, harta yang banyak tidak menyebabkan orang itu tambah mulia. Sesungguhnya kemuliaan itu ditinjau sejauh mana kita takwa kepada Allah Ta'ala. Wa man sarrahu ayyakun agnan nas, dan siapa yang ingin menjadi orang yang paling kaya, maka falyakun bima fi yadillah, hendaknya dia meyakini apa yang di sisi Allah, awthaq minhu bima fi yadihi, lebih dia yakini yang di tangan Allah, yang di sisi Allah daripada apa yang di kantongnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Syekh Sulaiman Al-Khawas mengatakan, "Lau anna rajulan tawakkal 'ala Allah bisidqin niyyah lahtaja ila al-umara wa man dunahum." Seandainya seseorang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya niat, maka raja-raja dan pemerintah-pemerintah akan bergantung kepadanya, dan siapapun di bawah mereka pun akan tunduk kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ini manfaat yang pertama, betapa perlunya kita usaha memiliki sifat tawakal kepada Allah dalam masalah rezeki, hajat kebutuhan dan maslahat, supaya waktu kita yang tersisa terjimat tadi kita banyak untuk meningkatkan ibadah dengan cara banyak mendengarkan dakwah, banyak berdakwah, banyak muraqabah alam-alam gaib, banyak muraqabah hinanya dunia, kecilnya dunia, dan banyak kita gunakan untuk menuntut ilmu. Banyak waktu kita gunakan untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk berselawat, untuk beristighfar. Banyak kita gunakan kepada amal-amal yang menambah kekuatan ibadah kita. Dengan kuatnya ibadah, doa-doa kita kuat. Dengan kekuatan doa kita, Allah tunaikan hajat kita. Kadang dengan kerja, kadang tanpa kerja. Kadang orang butuh kerja banyak, kita kerja sedikit, Allah cukupkan keperluan kita. Dengan doa-doa Allah selesaikan masalah dan hajat-hajat kita. Orang butuh waktu 1 tahun, kita 1 bulan selesai masalah kita. Orang butuh 1 bulan, kita 1 hari.
terpenuhi hajat dan kebutuhan kita. Karena apa? Karena doa-doa kita ada kekuatannya. Kenapa doa kita kuat? Karena ibadah kita ada kekuatannya. Kenapa ibadah kita kuat? Karena kita perkuat ibadah itu dengan banyak berzikir, banyak bersalawat, banyak beristighfar, banyak bangun malam, banyak buat amalan-amalan ruhani ya, yang dapat menguatkan ibadah itu sendiri. Ini manfaat yang pertama. Yang kedua, ancaman. Kalau kita tidak tawakal masa rezeki, ada ancaman. Pertama, hadirin, Allah memberikan dalil bahwa masa rezeki itu urusan Allah, bukan urusan kita. Khalaqakum tsumma razaqakum. Allah menciptakan kamu, kemudian Allah memberikan rezeki kepada kamu. Sebagaimana masalah takhlik, penciptaan, urusan Allah. Enggak ada siapapun selain Allah bisa menciptakan. Demikian juga masalah rezeki, urusan Allah. Tidak ada siapapun yang bisa mengatur rezeki kita. Oleh itu digandeng, disandingkan urusan khalaq dengan urusan rezeki. Khalaqakum tsumma razaqakum. Dia menciptakan kamu dan dia juga memberikan rezeki kepada kamu. Gak cukup dalil ini, maka Allah memberikan janji. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Sesungguhnya Allah Maha amat sangat pemberi rezeki. Dan rezeki kamu di langit dan apa yang dijanjikan untuk kamu. Allah berikan dalil rezeki urusan Allah. Allah juga berjanji bahwa masalah rezeki itu urusan Allah, dan Allah menjamin. Gak cukup dengan janji, Allah jamin kita. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allah rizquha. Tidaklah setiap makhluk yang melata di dunia ini kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Gak cukup dengan jaminan, Allah bersumpah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa wa rabbis samai wal ard. Fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantikun. Demi langit dan bumi, sesungguhnya apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kami itu pasti datang seperti apa yang kamu cakapkan. Allah jamin kita punya rezeki. Enggak cukup Allah bersumpah untuk kita, enggak cukup Allah perintahkan kita untuk tawakal. Wa aqimus shalah, perintah Allah tegakkan salat. Wa atuz zakah, perintah Allah untuk bayar zakat. Demikian juga tawakal, perintah dari Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah, zat yang hidup dan tidak pernah mati. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau dengan dalil kita enggak perhatiin, kalau dengan janji juga kita enggak cukup, dengan jaminan kita enggak merasa tenang, kemudian dengan sumpah pun kita enggak merasa selesai, dan perintah Allah masalah tawakal pun kita enggak peduli. Apa yang terjadi hadirin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Kaifa anta idza baqaita baina qaumin yakhbithuna rizqa sanatihim lidu'fil yakin." Wahai Ibnu Umar, bagaimana kamu seandainya kamu tinggal di tengah-tengah kaum yang suka numpak-numpuk, yang suka pendam-pendam rezeki untuk 1 tahun, gudangnya dipenuhi untuk 1 tahun, kulkasnya dipenuhi untuk 1 tahun. Itu semua terjadi karena kelemahan yakin. Juga dari Hasan berkata, la'anallahu aqwaman aqsama lahum rabbuhum falam yusaddiqu. Celaka suatu kaum yang mana Allah telah bersumpah masalah rezeki, jaminan Allah, enggak percaya, tidak membenarkannya. Dan malaikat pun tatkala turun ayat ini, fa warabbis samai wal ardi innahu lahaqqun. Tatkala turun ayat ini, apa kata malaikat? Halakat banu Adam, celakalah anak Adam.
Halakat banu Adam, celaka anak Adam. Aqdabur rabba, mereka telah menyebabkan Allah murka. Hatta aqsamu lahum ala arzakihim, sampai masalah rezeki mereka Allah bersumpah. Berarti Allah murka dengan anak Adam, Allah murka dengan manusia yang ragu tentang rezeki mereka. Hadirin, kita dengar Uwais Al-Qarni hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi belum melihat Rasulullah SAW karena berkhidmat kepada orang tuanya. Disitulah pentingnya kita berkhidmat kepada orang tua kita. Uwais Qarni mengatakan, lau abatta Allah ibadata ahli samawati wal ard, walaupun kamu beribadah kepada Allah seperti ibadahnya semua penduduk langit dan bumi, penduduk langit, malaikat-malaikat dan bumi, lam yuqbal minka, tidak akan diterima oleh Allah ibadah kamu, hatta tusaddiqu, sehingga kau membenarkan janji-janji Allah yang Allah sampaikan kepada kamu. Qila kaifa tusaddiqu, bagaimana caranya kita membenarkan janji-janji Allah itu? Qala takunu aminan bima takaffalallahu laka min amri rizqika, yaitu kamu harus yakin apa yang sudah dijamin oleh Allah masalah rezeki kamu. Wa tara jasadaka farighan bil ibadah, sehingga waktu kamu banyak yang kamu gunakan untuk baca Quran, banyak untuk berzikir, banyak untuk bersalawat, banyak untuk dakwah, banyak untuk munajat, banyak untuk menangis depan Allah Subhanahu wa taala, banyak untuk menghisap dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah rahimakumullah. Suatu ketika beliau berjumpa dengan Harim ibnu Hayyan. Beliau minta pendapat, aina ukim, saya sebaiknya tinggal di mana? Fa asyara ila Syam, diarahkan supaya tinggal di Syam. Setelah itu berita, kaifa ma'isha fiha, bagaimana urusan nafkah di sana? Lantas beliau mendengarkan kalimat, bagaimana urusan nafkah di sana? Beliau berkata, uf lihadal qalbi laqad khalataha syak. Apa ini? Hati yang telah dicampuri dengan keraguan. La tanfa'ul mawa'id, hati yang dipenuhi dengan keraguan tidak akan bermanfaat khutbah-khutbah, nasihat-nasihat dan ceramah-ceramah kepadanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada peristiwa yang sangat menegangkan dan menggetarkan hati bagi hati-hati yang beriman. Nabbas adalah pemungut atau pencuri kain kafan. Kain kafan tentunya kain yang baru, dibeli di toko untuk mayit. Tapi ada juga orang yang setelah mayit dimasukkan ke dalam kubur, maka dibongkar kuburan itu dan kain kafannya diambil dijual, kasih tinggal mayit telanjang di dalam kuburnya. Begitu nistanya perbuatan ini, tapi terjadi. Dan Nabashan ini salah satu di antara mereka bertaubat di tangan Syekh Yazid Al-Bustami rahimahullah. Dan dia berkata kepada Syekh Yazid Al-Bustami rahimahullah, dari 70 mayat yang saya buka kain kafannya, cuma 2 mayat yang badannya tetap menghadap ke kiblat, yang lainnya terbalik bertentangan dengan kiblat. Maka Abu Yazid Bustami mengatakan, masakin ulaika tuhmatur rizki hawalat ujuhum anil kiblat. Kasihan sekali orang-orang itu, karena mereka nggak yakin masa rezeki, akhirnya dipalingkan jasad mereka dari kiblat. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayaghfir lana wa yuslihana bifadlihi wa alla yu'akhidana bima nahnu ahluh innahu arhamur rahimin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah wahidullah fa inna at-tauhid ra'sut ta'ah wattaqullaha fa inna at-taqwa milakul hasanah wa alaikum bis sunnah fa
فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. وعليكم وإياكم والبدعة فإن البدعة تؤتي إلى الإثامة ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت سملهم ومزق جمعهم وألق في قلوبهم رعبا وألق في قلوبهم رعبا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.